anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Indah pada video pembelajaran yang ketiga. Pada kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, ciri-ciri bahasa iklan media elektronik, PPKN, peristiwa yang mencerminkan kesatuan dan kesatuan, serta mata pelajaran IPS, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Anak-anak masih ingat kan, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian iklan media elektronik, jenis-jenis media iklan elektronik, serta unsur-unsur iklan media elektronik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Tahukah kamu bagaimana ciri-ciri bahasa yang digunakan pada suatu iklan? Mari kita bahas bersama. Bahasa iklan hendaknya harus menarik. Menarik di sini memiliki artian yang unik serta menimbulkan rasa suka. Kali ini kita belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik pada televisi, radio, serta internet. Ciri yang pertama adalah bahasa yang digunakan iklan hendaknya harus menarik, tepat, logis, serta sopan. Ketika membuat sebuah iklan, hindari untuk mencontohkan produk lain. Perhatikan contoh berikut ini. Pada iklan tersebut berisi kalimat sari roti, empuk bergizi, lezat berisi. Bahasa yang digunakan menarik serta mudah diingat oleh orang lain. Ciri yang kedua yaitu kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Bahasa yang digunakan hendaknya dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang yang melihat merasa tertarik untuk membeli atau menggunakan produk yang sedang diiklankan. Contohnya pada biskuit tersebut yang mengandung kalimat galau, dibeterin aja. Bahasa yang digunakan dapat membuat orang lain tertarik untuk membeli produk tersebut. Ciri bahasa iklan yang ketiga adalah kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Iklan hendaknya menunjukkan informasi penting yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Contohnya, hilangkan siksaan pakai masker di new normal. Artinya, produk tersebut memiliki keunggulan menghilangkan sesak pada saat menggunakan masker. Kalimat tersebut menonjolkan informasi yang penting yang disampaikan pada sebuah iklan. Ciri bahasa yang keempat adalah kata yang digunakan menunjuk ke sasaran. Dalam hal ini, pilihan kata yang digunakan harus ditujukan kepada sasaran. Contohnya adalah, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Iklan tersebut ditujukan untuk orang lain supaya menjaga persatuan dan kesatuan pada pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Selanjutnya adalah pilihan kata yang digunakan tidak membosankan. Contohnya, cut get your taste, makeup yang sedapnya up to date. Pilihan kata yang digunakan sangatlah menarik dan tidak membosankan untuk didengar. Anak-anak yang hebat, tahukah kamu, pada saat membuat iklan yang menarik membutuhkan kerjasama dari pihak pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna penting persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah menjalin rasa kebersamaan dan mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangatlah beragam.
Salah satunya adalah tarian adat dari berbagai daerah. Dua di antaranya adalah tari Gantar dari Kalimantan dan ada tari Saman dari Aceh. Meskipun kita berbeda suku, daerah, serta memiliki budaya yang berbeda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kita. Yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Salah satu contohnya adalah perbedaan agama. Meskipun memiliki keyakinan masing-masing, kita harus bisa menghargai orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan serta memilih-milih teman pada saat bermain. Yang ketiga, dengan semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Hal demikian tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Kerjasama tidak hanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan suatu kegiatan yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada usaha pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, misalnya padi, jagung, kacang kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut dengan petani. Jenis usaha selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Salah satu contohnya adalah perkebunan karet, seperti pada gambar. Perkebunan dapat dikelola rakyat maupun oleh pemerintah. Biasanya hasil kebun yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang piaraan untuk diambil manfaatnya. Jenis hewan yang biasa diternak adalah sapi, kerbau, kambing, kuda, kelinci, ayam, itik, entok, serta burung. Selanjutnya ada usaha perikanan darat. Usaha perikanan darat merupakan usaha memelihara ikan di darat dengan menggunakan kolam. Ikan yang dibudidayakan meliputi ikan air tawar dan ikan air payau. Untuk ikan air tawar misalnya nila, gurami, bawal, dan lele. Untuk ikan air payau biasanya adalah ikan bandeng. Jenis usaha berikutnya adalah usaha perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta barang hasil industri. Berikutnya adalah jenis usaha dalam bidang kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan pencegahan penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi. Hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh warga. Warga dapat mengambil ranting pohon untuk dijadikan bahan-bahan bakar memasak, mengambil rumput untuk ternak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis usaha dalam bidang pertambangan.
yaitu usaha mengelola untuk memanfaatkan mineral dari perut bumi untuk diambil hasilnya demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkan hasil tambang perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil tambang yaitu emas, minyak bumi, serta batu bara. Selanjutnya, ada jenis usaha perindustrian. Jenis usaha perindustrian merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Contoh hasil industri yaitu benang menjadi kain atau pakaian, ikan menjadi ikan kaleng atau sarden, serta karet menjadi ban. Selanjutnya ada jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha di bidang jasa menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha yang bergerak di bidang jasa diantaranya adalah tukang ojek, tukang cukur atau potong rambut, pemandu wisata, serta tukang becak. Itulah tadi beberapa jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang, coba amati lingkungan sekitarmu. Apa saja usaha kegiatan ekonomi yang dapat kamu temui? Kemudian, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tuliskan pada LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Serta tuliskan produk unggulan yang ada di sekitarmu. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah.